Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita yaitu halaman 11 nomor 4. Halaman 11. 8 baris dari bawah ke atas. Nomor 4, sifat Allah yang wajib kita pelajari dan kita ketahui, yaitu adalah mukhalafatul lil hawadits. Apa arti mukhalafatul lil hawadits? Artinya tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Keyakinan kita. Kita sudah mempelajari wujud, qidam, baqa. Ada 3 sifat sudah. Wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Yang lain daripada Allah dijadikan Allah atau diadakan Allah. Berarti tidak ada yang menjadikan semuanya, kecuali yang menjadikan itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah, itu semuanya dijadikan Allah. Allah tidak ada yang menjadikan Allah, karena Allah sang pencipta. Wujud. Kita teruskan, qidam. Allah Ta'ala tidak berawal. Lain pada Allah berawal. Berarti sebelum dijadikan tidak ada. Itu selain Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak berawal, berarti sudah berbeda dengan makhluk. Kita teruskan lagi. Baqa. Allah Ta'ala kekal, tidak berakhir. Selain daripada Allah semuanya binasa, berakhir semua. Apabila berawal pasti berakhir. Allah tidak dihubungi berawal, Allah tidak dihubungi berakhir. Makanya Allah Ta'ala tidak berawal, Allah Ta'ala pun tidak berakhir. Selain daripada Allah berawal semua. Keyakinan kita di situ. Ini keyakinan, kita bicara keyakinan. Dan Allah Ta'ala menjadikan ciptaannya ada yang tidak berakhir, tapi berawal. Berarti tidak sama juga dengan Allah. Allah Ta'ala tidak berawal. Semua makhluk Allah berawal, karena yang menjadikan adalah Allah. Berbeda sudah kan? Kemudian Allah Ta'ala tidak berakhir. Semua ciptaan Allah berakhir semua, binasa semua. Ada ciptaan Allah yang tidak Allah binasakan. Berarti tetap berbeda juga dengan Allah. Allah tidak membinasakan. Walaupun tidak berakhir, tetapi berawal. Bukan Allah Ta'ala, bukan sama dengan Allah. Satu, roh kita ini berawal, tapi tidak berakhir. Kemudian tulang sulbi itu Allah jadikan dan tidak hancur. Berarti bukan sama dengan Allah. Allah yang menjadikan tidak berakhir. Allah menjadikan berawal. Berarti tetap tidak sama dengan Allah. 3 surga, 4 neraka, 5 kolam, 6 arasy, 7 lauhil mahfuz. Nah, 8 kursi. Itu ciptaan Allah. Jangankan kalau mendengar kursi, berdudukkah? Lain, bukan tempat duduk. Itu nama ciptaan Allah. Ada namanya kursi. Jangan terilustrasi di otak kita tempat duduk Allah. Kalau Allah berduduk, berarti berpantang. Kalau tidak kuat ilmu tauhid Bapak Ibu,
Tidak terasa kita sendiri yang menyebabkan kita syirik. Kenapa? Tidak mau belajar ilmu tauhid. Itu kesimpulannya. Tidak mau mempelajari ilmu tauhid. Muncul di otak kita, di hati kita, Bapak Ibu, terilustrasi, tergambar. Mendengar kursi, terbayang kursi di rumah. Makanya ada namanya ayat kursi. Ayat kursi itu Bapak Ibu menggambarkan kursi ke ayat itu. Itu sama itu Bapak Ibu. Ayat kursi itu bukan menggambarkan kursi. Buka pian apa kandungan dari ayat kursi. Itu tentang keimanan. Bukan menggambarkan tentang kursi. Kolam, pena. Bukan kalam itu seperti pena kita lain. Apalagi terilustrasi pulpen atau pensil. Nah, itu bahaya kalau orang tidak kuat tauhid. Nah, 3 sudah kita pelajari Bapak Ibu. Memperkuat yang 3, wujud kidam baqah. Nomor 4, mukhalafatu lil hawadith. Artinya tidak sama dengan makhluk. Makhluk apa? Ciptaan Allah. Tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Tidak boleh diumpama misalkan. Tidak boleh dimirip-miripkan. Tidak boleh disamakan. Ini nih. Jangan ada muncul andai kata umpamanya misalnya. Jangan. Allah Ta'ala Bapak Ibu tidak bisa diumpama misalkan. Diandai-andaikan. Kita belum lagi belajar tentang dalil-dalilnya, belum lagi Bapak Ibu. Ini baru sifat-sifatnya. Mukhalafatu ta'alal hawadith itu muncul sifat ini dari ayat laisa kamitsli syai'un. Allah Ta'ala tidak seperti seumpama sesuatu. Tidak bisa diumpama misalkan. Tidak bisa dibayang-bayangkan. Tidak bisa digambar-gambarkan. Tidak bisa diindra. Nah, sedang sudah nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diindra. Kalau diindra itu kan benda itu. Nah, kalau ada Bapak Ibu orang berpikir arah memikirkan Allah, maka orang itu siap untuk bingung, sesat, stres, ujung-ujungnya bisa kesambang lihung. Karena ada hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkan saja ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah, dan tidak boleh dipikirkan. Ulun bisa Bapak Ibu ya berdiskusilah lawan orang yang berpikir logika. Kalau berhubungan dengan Allah tidak bisa dilogikakan. Kalau berhubungan dengan Allah tidak bisa diindra. Di badan kita aja Bapak Ibu. Kita memikirkan ciptaan Allah aja tidak sanggup. Roh kita di badan kita, ya benar di badan. Di badan tuh di mana roh itu? Sudah tidak sanggup. Adakah yang tahu? Ulun sering Bapak Ibu bertemu orang-orang pintar ini. Pian ini pintar Pak. Ulun akui kepintaran pian ini. Bisa memutar kata-kata. Sampai pertanyaannya seakan-akan mengungkap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak bisa diungkap-ungkap. Gini aja Pak, roh pian itu di badan di mana? Satu pertanyaan dulu. Ulun siap membingungkan pian dengan 1000 pertanyaan. Nah, kalau orang pintar perlu juga Bapak Ibu. Kita harus aksentel juga orang nih.
Adakah yang hadir? Roh pian di mana di badan? Mikirkan ciptaan Allah Ta'ala aja kita. Gak usah memikirkan Allah Ta'ala. Adakah yang tahu di badan di mana? Satu. Yang kedua, suatu saat kita wafat di mana? Dua. Penyebab wafatnya sebab apa? Tiga. Penyakit apa? Belum tentu kan ada penyakit. Umur berapa? Nanti dikubur di mana? Ulun guru sudah baalkah guru Belum tentu orang baalkah makamnya di alkah itu belum tentu. Meledak di atas di mana? Pesawat. Nah, iya kan Bapak Ibu? Apakah setiap orang punya alkah dia bermakam di alkahnya? Bagaimana kapal yang tenggelam di laut? Bagaimana pesawat yang meledak? Bagaimana orang yang meninggal di Mekah? Bagaimana orang yang meninggal di Madinah? Mungkin dia itu sudah punya alkah di kampungnya, tetapi meninggalnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Siapa yang tahu? Nah, disitulah Bapak Ibu kita perlu belajar keyakinan. Apabila kita tidak yakin yang berhubungan dengan sifat-sifat yang kita pelajari, otak kita ini akan lelah. Hati kita akan gersang. Ketika kita makin panjang umur, di dalam kita meniti kehidupan. Siap jadi orang tegang. Siap jadi orang bingung. Siap jadi orang stres. Kenapa? Karena dia menuhankan logikanya untuk mengatur kehidupannya. Nah, kemudian berarti tidak boleh muncul di otak, di hati, terilustrasi, tabayang, apalagi membayangkan Allah Ta'ala. Maaf Bapak Ibu, semuanya itu bisikan syaitan. Nah, disinilah pentingnya kita belajar. Kalau nanti pian-pian tak baca Quran, tak baca hadis, terjemahannya mirip Allah Ta'ala dengan makhluk. Hati-hati. Terjemahannya mirip Allah Ta'ala dengan makhluk. Pasti bukan pahamannya seperti terjemahan. Ulun ambil contoh. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Terilustrasi di otak pian Allah ada tangan. Disitulah syiriknya. Yadullahi fawqa aydihim. Ayo Bapak Ibu. Dalam surah Fatah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu tergambar di otak kita Allah Ta'ala punya tangan. Karena memang begitu guru Qur'annya. Qur'annya saya imani. Terjemahannya tidak saya yakini. Nah ini nih. Makanya Bapak Ibu bahaya Pak Ibu. Mari kita kembali ke Al-Quran. Mari kita kembali kepada hadis. Tuh kamu ayat itu tuh bingung tuh. Ini pas nih momennya nih kita nih pas nah. Ini banyak pahaman ini muncul. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu terjemahan. Ulun beriman dengan ayatnya. Ulun tidak beriman dengan terjemahan. Karena terjemahan itu bukan Quran. Kalau kita beriman dengan terjemahan, tidak beriman dengan ayat, murtad. Nah ini yang banyak. Contoh. Itu satu contoh ayat. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Buka tuh Bapak Ibu. Ayat berapa surah Fatah? Nah, yuk yang hadir-hadir. Ini contoh pas kebetulan kita ini membaca tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk. Nah, yadullahi fawqa aydihim.
Tangan Allah di atas tangan mereka. Surah Fatah ayat 10. Ada Bapak Ibu, mungkin bawa HP buka. Surah Al-Fatah ayat 10. Nah, coba ulun lihat dia akan terjemahannya. Belum lagi kita buka tafsirnya Bapak Ibu. Surah Fatah ayat 10. Ulun melihat dia akan dulu. Nah, surah Fatah ayat 10. Nah, ada innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakadzaba innama yanqudu ala nafsi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasyutihi ajran 'azima. Coba maknanya. Nah, Bapak Ibu, maknanya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, hai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Terima. Itu namanya bukan tafsir, bukan penjelasan. Makanya berbahaya orang yang memaham Al-Quran pakai terjemah. Sangat berbahaya orang yang memaham Al-Quran pakai terjemah. Surah Al-Fatah ayat 10. Nah, itu tuh perlu nih contoh yang nomor 4 yang kita pelajari malam ini. Kalau Bapak Ibu memaham ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berarti Allah tuh tangannya di atas. Tangan yang lain daripada Allah di bawah semua. Berarti Allah bertangan dong. Kalau Allah bertangan, ada nggak telapak tangan? Kalau ada telapak tangan, ada nggak jari-jari tangan? Berarti ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking, ada nggak kuku? Kuku, namanya tangan kan seperti tangan-tangan kita. Tapi guru dina tangan Allah beda tangan makhluk. Namanya tangan tetap menyumpahkan. Nah, ini ada Bapak Ibu orang yang seperti itu. Tapi guru dina tangan Allah beda dengan tangan kita. Ini aja Bapak Ibu, tangan monyet samalah dengan tangan manusia. Tangan monyet. Pernahkah pian-pian ke Pulau Kambang? Tangan monyet beda dengan tangan kita. Berarti tangan Allah berbeda dengan tangan kita. Namanya tangan tetap menyerupakan. Kalau Allah Ta'ala bertangan, tapi beda dengan tangan hamba-hambanya, dengan tangan makhluknya, tetap itu Bapak Ibu membawa kepada kesyirikan. Kalimat tangannya itu dipahaminya secara tekstual. Dalam ilmu balaghah namanya makna hakiki. Padahal makna majazi. Nah, inilah bahayanya Bapak Ibu. Orang memaham Quran tidak menguasai balaghah. Balaghah itu ilmu cara memahami ayat Quran yang berhubungan dengan majaz, berhubungan dengan hakikat, hakiki. Majaz, majazi, hakiki. Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia, kiasan. Ada enggak Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia itu kiasan? Apakah kiasan dimaknai dengan sebenarnya? Apa tuh Bapak Ibu? Tadi malam guru dina panjang tangan dipukuli orang di kampung kami. Ada enggak? Muncul di otak pinter ilustrasi berapa meter tangannya panjang. Nah, salah di situ. Ada sedikit Bapak Ibu di dunia ini orang yang memaham ayat Al-Quran pakai terjemahan. Dia merasa paling benar karena dia kembali kepada Al-Quran. Tapi dia tidak cukup ilmu memahami Al-Quran. Tidak sadar dia itu Bapak Ibu syirik. Menyekutukan Allah. Menyerupakan Allah. Kenapa? Gara-gara kada belajar ilmu tauhid. Kada mau duduk
di pembahasan ilmu tauhid, tidak mau duduk di pembahasan ilmu fikih, tidak mau duduk di pembahasan ilmu tasawuf. Ulun nih jadi ngomong seperti ini sering Pak Ibu debat dengan bubuan Salafi Wahabi tau ya. Salafi Wahabi. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala punya tangan, memahami ayat Quran lewat terjemahan surah Fatah ayat 10, terilustrasi Allah bertangan, syirik. Walaupun dia ngomong tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, namanya bertangan tetap tangan. Tangan itu benda enggak? Berarti Allah berbenda. Kalau ada tangan, ada nggak tangan kanan, tangan kiri? Nah, disinilah kita harus hati-hati. Lalu Bapak Ibu, pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dua. Bisa pian ingat, bisa pian catat. Memahami ayat Quran yang maknanya seakan-akan secara tekstual Allah Ta'ala mirip dengan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah memaham ayat itu dua. Pertama, tafwid namanya. Beriman dengan ayat, tidak ikut terjemahan ayat. Ulun hanya beriman dengan ayat. Bagaimana pahamannya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Selamat. Ada guru sarnia di dalam tafsir, wa kaifiyatuhu majhul. Kayapannya kada tahu. Inilah bahaya terjemahan. Cara pertama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya tafwid. Tafwid kalau bahasa kita, tafwid itu ta, fa, waw, ya, buat tafwid. Kalau bahasa Indonesia T, A, F, W, I, D, H, tafwid. Nah, apa arti tafwid? Beriman dengan ayat. Saya hanya beriman dengan ayat, saya tidak ikut dengan terjemahan. Selamat. Satu. Apabila dimaknai ayat Quran surah Fatah tadi tekstual, lalu terilustrasi Allah bertangan, walaupun dia memaknai tidak sama dengan makhluk, syirik. Ulun sering kalau cara pengajian ini masuk YouTube nih banyak nih orang nih menghina-hina ulun. Karena dia tidak paham Bapak Ibu. Di pesantren belajar masalah ini. Makanya pesantren dihina-hina orang. Kiai dihina-hina orang. Nah, berarti yang selamat tadi apa? Beriman dengan ayat, tidak terpengaruh dengan terjemahan. Itu selamat. Namanya tauhid. Tidak memunculkan Allah Ta'ala punya tangan. Ayatnya kalau diterjemahkan Allah Ta'ala bertangan. Terjemahan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu secara terjemahan. Apabila kita terpengaruh dengan terjemahannya, syirik. Tapi kita beriman dengan ayatnya, selamat. Tanpa terpengaruh dengan terjemahan. Itu pahaman yang pertama. Pahaman yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwil. Takwil itu ada makna lain, seperti panjang tangan, itu adalah pencuri. Nah, apa yang dimaksud tangan Allah di atas tangan mereka? Tangan itu Bapak Ibu maknanya kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas orang-orang yang berkuasa.
Berarti orang-orang yang berkuasa di permukaan bumi ini semuanya di bawah kekuasaan Allah. Yang sebenarnya berkuasa adalah Allah, bukan penguasa. Karena yang sebenarnya berkuasa adalah Allah. Apabila tertanam di dalam hati, Allah yang maha kuasa, para penguasa akan rendah hati dimanapun dia berkuasa. Karena Bapak Ibu rentan juga bisa sombong. Allah yang berkuasa, semua penguasa di bawah kekuasaan Allah. Berarti dia tetap hambanya Allah. Nah ini, yadun itu makna tangan, maksudnya kuasa, berkuasa. Disitulah Bapak Ibu kadang-kadang kita ngomong setiap hari kan, di pergaulan hari-hari, Pak RT, yang punya tangan besi. Majes tuh kiasan nggak? Pak RT, pian punya tangan besi di RT pian? Ada tangan, adakah Pak RT Pondok 4 nih punya tangan besi? Adakah? Ada pian melihatlah tangan sidin besi. Bisa nggak kita ngomong seperti itu? Pak RT pian punya tangan besi, Pak RW pian punya tangan besi, Pak Camat pian punya tangan besi, Pak Lurah pian punya tangan besi, Pak Bupati pian punya tangan besi, Wali Kota pian punya tangan besi, Gubernur pian punya tangan besi, Presiden punya tangan besi. Apa dimaksud tangan itu? Berkuasa. Nah ini Bapak Ibu, berarti kalimat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maknanya kekuasaan Allah mengatasi seluruh orang yang berkuasa. Hanya dua inilah Bapak Ibu cara kita memahami ayat. Kalau diterjemahkan mirip Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau diterjemahkan mirip Allah dengan makhluk. Apabila tidak mau belajar ilmu tauhid, lalu tak baca ayat itu, diterjemahkannya mirip Allah Ta'ala dengan makhluk. Karena tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu tak imani, nah ini bahayanya. Tak imani aja sudah kada boleh, apalagi mengimani. Apabila Bapak Ibu tak imani, apalagi mengimani, disitulah kafir. Di mana kafirnya guru? Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik dan kafir. Apabila itu terjadi di keyakinan kita yang hadir, sia-sialah seluruh ibadah kita. Rusak keimanan, menghancurkan semua amal ibadah. Rusak amal ibadah, masih selamat keimanan kita. Inilah Bapak Ibu penting loh kita yang hadir. Makanya jar ulun tadi nih, tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah telah bertangan, menyamakan dengan makhluk. Berarti dia tidak belajar mukhalafatul hawadith. Kenapa guru? Maka ada mukhalafatul hawadith itu dari mana? Dari ayat dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Nah inilah bahayanya kalau kita tidak mau Bapak Ibu memahami ilmu tauhid. Ada sedikit Bapak Ibu kurang membahas masalah ini, tersalah, bukan berarti ulun merasa paling benar. Nah lalu yang hadir ada 4. Kalau di hati kita, di pikiran kita yang 4-nya tidak ada, iman kita sempurna dan selamat. Nang berhubungan lo nomor 4 ini nah Bapak Ibu. Pertama, sudah ulun sampaikan di pengajian di mana-mana, termasuk di sini. Tidak ada lagi pertanyaan ainallah, di mana Allah. Kalau ada muncul di hati kita, di otak kita pertanyaan di mana Allah, pasti otomatis mencari tempat Allah. Ainallah.
Nomor satu. Tidak ada lagi di otak, di hati kita pertanyaan di mana Allah. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak mungkin ada pertanyaan di mana Allah. Karena kalimat di mana itu mengarah ke bertempat kan. Lalu karena dijawab, fauqas sama, di atas langit. Allah Ta'ala bertempat di atas langit. Sedangkan sebelum ada langit sudah ada Allah. Nah, Bapak Ibu, sebelum ada langit sudah ada Allah. Berarti Allah tidak terikat dengan ciptaannya. Karena sebelum ada ciptaannya sudah ada Allah. Ayo, ini memang perlu. Ini pembahasan nomor 4 ini menentukan Bapak Ibu. Tauhid itu Pak Ewe pembahasan yang paling inti di dalam sifat 20 itu pembahasan wujud, pembahasan mukhalafah, sama pembahasan wahdaniyat. Itu menentukan ilmu tauhid seseorang. Pembahasan wujud, pembahasan mukhalafah, pembahasan wahdaniyat. Intinya dari 20 sifat itu. Apabila yang 3 ini Bapak Ibu dipahami dengan baik dan benar, insya Allah kita selamat dari tergelincir pemahaman ilmu tauhid. Tapi kalau sudah wujud salah pemahaman, seterusnya itu salah semua. Apalagi membahas masalah nomor 4 ini, mengatakan Allah Ta'ala bertangan. Berarti tangan itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyentuh. Untuk apa lagi? Untuk makan, untuk minum. Kalau Allah Ta'ala bertangan, berarti Allah Ta'ala perlu makan. Nah, hancur lagi Bapak Ibu. Nah ini malam ini harus diblokir Bapak Ibu. Pertanyaan ini blokir di hati kita. Iblis syaitan bermain membisiki keyakinan kita. 1. Aina Allah, di mana Allah? Jawab, Allah Ta'ala tidak bertempat. Jangan, di mana Allah? Fauqas sama, di atas langit. Nah, iya Bapak Ibu. Maka kak anak jaurangnya pian, ulun tetamu kak anak ini. Oma jarung kak anak ini belum lagi Tuhan sasat sudah. Nya diajarkan di sekolahan. Nang abahnya menyekolahkan ke sekolahan yang mengajarkan Allah Ta'ala di atas langit. Ayahnya ikut berdosa besar. Ibunya ikut berdosa besar. Kenapa? Salah menyekolahkan anak. Umat jauh takajut gurusannya. Di mana Allah Ta'ala? Fauqas sama, di atas langit. Jar siapa? Jar guru ulun. Nah, sesat semuanya. Belum lagi Tuhan jauh ini sesat sudah. Apa jawaban ulun? Tolong temui abah mamanya. Ampihi sekolah di situ. Guru sarnya suruh pindah. Ada rumah ripah sana sekolah, sekumpul sana. Nah, dipindah. Karena Bapak kalau ngomong ini, tapi kan menyebut nama sekolahannya. Jangan lagi sekolah di situ, pindah ke sekolahan Darul Ma'rifah. Ada di sekumpul tuh sekolah Darul Ma'rifah. Sekolahan nang satu sekolahan apa guru? Karena kita berpandir 4 mata. Ini ada nih, ya direkam Haji Nur Rahman nih. Nah, ayo kita yang hadir. Cabut anak pian, belum lagi tua sudah sesat. Sebelum ada langit sudah ada Allah. Ada lagi ngomong Allah Ta'ala di mana? Di atas arash. Sebelum ada arash sudah ada Allah. Allah tidak terikat dengan tempat. Karena tempat itu diciptakan Allah. Kayak apa guru Allah Ta'ala? Ada kayak apa? Bapak pian memikirkan Allah. Nang pian tugas pian mengenali sifatnya Allah. Dengan mengenal sifatnya Allah, otomatis pian kenal dengan Allah. Lewat sifatnya. 2. Kaifallah, bagaimana Allah Ta'ala itu. Nah, memikirkan rupa Allah Ta'ala pula. Kayak apa Allah Ta'ala itu gimana? Bagaimana kira-kira Allah Ta'ala itu? Ini jangan ada muncul di otak di hati kita.
Bagaimana Allah Ta'ala itu lalu membayang-bayangkan. Pertanyaan ulun non pian, Bapak Ibu, pian bisalah membayangkan detu pian. Allah Bapak nih ulun tanya ulun Bapak, Pak, pian kenal lah sama detu sampean ke atas pada kakek. Kenal lah Bapak. Dengan kakek nggak kenal. Nah, ada kenal beliau. Kenapa? Karena beliau nggak ketemu dengan kakek. Adalah fotonya di rumah pian. Kakek. Ada. Kan ada juga kawalah pian membayangkan kakek. Enggak kan? Membayangkan kakek aja Bapak nggak bisa, apalagi membayangkan sang pencipta kakek. Nyaman kada Bapak Ibu? Ulunnya Bapak Ibu kadang membayangkan, ulun membayangkan kai bisa, karena ketemu kai ke atas pada kai datuk. Adakah yang hadir nih? Membayangkan datuk. Ada kawan pin kada kenal. Kita kada ketemu datuk kita, fotonya nggak ada lagi. 2 sudah. 3, mata Allah. Kapan adanya Allah? Allah Ta'ala dijawab tidak berawal. Nah, selesai. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Bagaimana Allah? Allah Ta'ala tidak bisa dibayang-bayangkan. Kapan adanya Allah? Allah tidak berawal. Yang terakhir, kamillah, berapa Allah? Jawab, qul huwallahu ahad, 1. Nah, apabila 4 pertanyaan ini hilang di otak kita, hilang di hati kita, selamatlah Bapak Ibu kita. Iman kita baik, iman kita bagus. Karena yang menggoyang-goyang keimanan, pertanyaan yang 4 ini bisa muncul ke otak kita, bisa muncul ke hati kita, membayangkan Allah kayak apa yuk kira-kira Allah Ta'ala, gimana ya kira-kira Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan di bagai-bagai umpamaan. Nah, dijawab mukhalafatu talil hadis tidak sama dengan makhluk. Supaya tambah yakin, sudah ulang-ulangi juga Bapak Ibu. Sidik jari kita aja berbeda-beda. Sanggup Allah Ta'ala menciptakan ciptaannya berbeda-beda. Saduniaan sidik jari ini berbeda-beda. Baik yang hidup di dunia, baik yang sudah meninggal dunia, baik yang masih di dalam perut ibu. Tidak ada yang samanya. Sanggup Allah Ta'ala menciptakan ciptaannya sidik jarinya berbeda-beda. Masa Allah Ta'ala disama-samakan dengan ciptaannya? Allah Ta'ala aja sanggup menciptakan ciptaannya berbeda-beda. Nah, inilah maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Nah, kemudian nomor 5, qiyamuhu binafsi, artinya maha ada dengan sendirinya. Ini kalau kita bahas panjang lebar lagi pembahasannya. Malam ini baru nomor 4, mukhalafatu talalil hawadis. Mudahan kita paham apa yang dibahas. Allah jagakan iman kita, Islam kita dari pahaman-pahaman yang bisa menyebabkan kita syirik gara-gara memahami Quran pakai terjemah, bukan dengan orang ahlinya. Nah, cukup apa yang disampaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiral la yaghib wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya Rahman taqdi hajatina ya Rahim wal muslimina qarib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum